Halo semua, kali ini saya hendak berbagi tentang bagaimana cara saya membuat kelas atau istilahnya di Flipgrid adalah grid di Flipgrid. Lalu kemudian memasukkan sebuah topik dan mempersiapkan topik itu untuk digunakan bersama para peserta didik kita. Saya sudah ada di dalam Flipgrid, saya sudah login. Kalau saudara-saudara belum masuk, silakan menuju ke flipgrid.com. Nanti saudara akan melihat seperti ini di jendela browser kita. Nah, saya akan masuk ke Educator Login, dan kalau saya masuk ke Educator Login, saya akan masuk ke sini. Saya akan masuk ke login saya, di mana saya sudah punya beberapa kelas. Sekali lagi di Flipgrid istilahnya adalah grid. Oke, bagaimana cara membuat kelas baru? Add new grid. Add new grid. Misalnya saya mau buat sebuah grid yang diberi topik disco. Oke, kenapa disco? Karena saat ini saya sedang mencoba membuat Disco Library. Disco Library adalah topik-topik yang dibuat oleh para pendidik di seluruh dunia yang kemudian di-share kepada semua orang di seluruh dunia pengguna Flipgrid untuk bisa digunakan di kelas guru-guru, rekan-rekan guru di seantero bumi ini. Nah, saya beri nama kelasnya Disco. Lalu kemudian saya harus memilih grid type-nya. Grid type-nya, nah ini apakah grid type yang saya pilih adalah school email. Kalau school email ini berarti nanti siswa akan masuk ke grid saya, akan bergabung dengan grid saya menggunakan email sekolah. Oke, itu kalau kami berarti menggunakan akun dengan domain sch.id. Oke. Kalau student ID ini kita buat ID siswa sendiri. Oke, kita buat sendiri ID siswa. Sebagai saya tidak akan pakai yang school email. Kalau ini educate learning community, share a public grid with educator in your network. Berarti kita berbagi dengan educator atau pendidik-pendidik di jaringan kita. So, saya akan berikan contoh. Misalnya kita buatkan sebuah grid dengan menggunakan student ID. Kalau student ID ini saya udah pilih, saya pilih next kemudian ya. Ini langsung ada muncul flipcode. Ini flipcode ini dibutuhkan oleh siswa ketika mereka akan bergabung. Next. Nah, berarti untuk yang student ID ini kita akan memasukkan ID dari siswa-siswa kita. ID itu bisa dimasukkan satu persatu. Misalnya Robi siswa, lalu kasih nama misalnya RS01, terserah lah ya, ID seperti apa polanya, formatnya seperti apa, lalu saya tambahkan. Nah, bisa kita tambahkan satu persatu seperti itu, tapi bisa juga kita tambahkan siswa sekaligus, ngaderedet bahasa Sundanya Maya, sekaligus banyak dan menggunakan CSV. Ya, template-nya seperti apa, tinggal klik ini, nanti tinggal diikuti aja formatnya seperti apa. Biasanya itu nama first name, second name, lalu kemudian student ID. Ya, saya tidak akan bahas di video ini sekarang. Oke, misalnya saya sudah punya siswa di sini dengan sistem student ID. Saya klik next dan terbentuklah sudah grid saya dengan studentnya adalah baru satu. Di sini saya bisa, di window ini saya bisa mereview siswa saya, ya, student ID saya. Kita bisa print out juga nanti daftar siswa kita, sehingga mudah untuk mengecek jika ada siswa yang bertanya dan sebagainya. Biasanya itu disertai dengan QR code. Now I'm going to launch my grid. Diluncurkan, dirilis, gridnya sudah selesai. Oke, kita akan menuju ke grid kita, dan ketika kita sudah ada di grid kita yang baru kita buat barusan, otomatis pasti akan ada pelajaran-pelajaran yang dibagikan di grid kita itu disebut topik. Nah, ini pasti otomatis sudah ada say hello on Flipgrid. Ini semacam ucapan selamat datang. Oke, nah misalnya sekarang saya akan membuat sebuah topik baru. Membuat topik baru di Flipgrid.
Di dalam grid yang akan kita gunakan, kita tap add new topic. Oke. Nah, ini jendela pembuatan topik baru. Ada title-nya dan sebagainya. Maka saya akan coba buat, misalnya saya sudah siapkan sebuah topik, judulnya adalah needs versus wants, misalnya seperti itu ya. Nah, lalu kita kasih pertanyaan-pertanyaan, atau kita kasih pernyataan, kita kasih teks yang akan mengantar siswa kita untuk memahami apa yang harus mereka kerjakan. Mohon diingat bahwa Flipgrid ini berbasis video, artinya ketika kita memberikan tugas kepada siswa kita, ketika kita berinteraksi dengan mereka, maka mereka akan meresponi kita dengan mensubmit atau menyerahkan video yang mereka buat. Oke, video yang mereka buat sesuai dengan permintaan kita. So, mari kita coba buat. In the focus video, you can see that there are some people who have wants or needs. Okay, can you tell which one is a want and which one is a need? And then enter about needs, what did Abraham Maslow say related to its, the needs, its hierarchy. Okay, explain this in your 90 seconds video and submit it on time. Thanks a lot. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, karena siswa akan mensubmit tugas mereka dalam bentuk video, maka kita lihat di sini. Ini recording time adalah waktu rekaman yang mereka miliki, siswa miliki untuk mencakup apa yang dimintakan dari mereka. Bisa 1 menit 30 detik. Defaultnya 1 menit 30 detik ya, 1,5 menit ya. Tapi bisa hanya 15 detik, 30 detik, 1 menit, bahkan sampai ke 10 menit. Oke, saya akan tetap pakai 1 menit 30 detik, 90 detik. Nah, video moderation ini artinya kalau siswa menyerahkan videonya, kita akan memoderasi dulu. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti semua video akan ada di dalam grid, dan seluruh warga grid tersebut, kita guru dan para siswa akan bisa melihat video tersebut. Nanti kita lihat, bahkan siswa bisa like video teman-temannya. Tapi saya pribadi cenderung untuk melakukan moderasi terlebih dahulu, artinya kita akan melihat dulu video siswa itu, kita pastikan segala sesuatunya oke, sesuai, dan jika semuanya oke, baru kita akan aktifkan. Baru setelah kita aktifkan, maka video siswa bisa dilihat oleh siswa-siswa lainnya. Oke. Now, kita di dalam penugasan kita ini di topik ini juga bisa menyertakan beberapa hal, misalnya kita bisa merekam video langsung, lalu kemudian kita ngomong atau apapun di video itu, atau kita bisa mengunggah video, atau bisa kita tambahkan video dari YouTube dan sebagainya, atau kita tambahin gambar dan sebagainya. Bisa lihat di sini ya, ada macam-macam ya. So, saya sudah mempersiapkan sebuah video, so I'm going to upload a video. Nah, gimana caranya? Saya klik saja deh
karena videonya saya simpan di documents, saya kasih nama Discord 3. I wanna stay here a little bit longer. Ini kita mereview videonya. I need the latest iPhone. Ya, misalnya sudah selesai. I want some milk. Oke, nah kemudian kita by default Flipgrid ini juga akan meminta, selain video, akan meminta ada video frame yang dianggap sebagai swafoto, selfie. So, saya pilih frame video yang akan saya pakai buat selfie, misalnya bisa ini, bisa itu, dan sebagainya. Oke lah, saya ambil yang ini misalnya. Oke, next. Nah, di selfie ini kita bisa tambahkan macam-macam. Bisa tambahkan misalnya stiker, misalnya emoji, misalnya ya, misalnya ini ya. Mana dia? Kok tidak muncul? Oke, kita tambahkan, kemudian bisa kita tambahkan tulisan. Oke, bisa kita tambahkan nah ini dia emojinya muncul. Emojinya bisa kita geser-geser, bisa kita besarin, kecilin, dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jika sudah puas dengan hasil dari swafotonya atau selfie-nya, next lagi, maka inilah yang akan tampak oleh para siswa, ya, bagian video yang kita gunakan sebagai selfie kita, udah lengkap dan emojinya. Kemudian ini lagi disiapin, lagi diunggah, lagi dipasang di topik kita. Yes, congrats. At any time you can delete or redo the topic video from the setting page. Selesai, complete. Oke, nah sudah ada videonya ya. Ini namanya video fokus ya, fokus video. Ini membantu siswa untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan informasi tentang apa sih yang kita harapkan dari mereka, dari video yang mereka akan buat. Actually ada di sini more option. Kalau kita klik more option, maka misalnya gini, ada topik tip, maka misalnya kita pilih make sure your face is in the video. Oke, cuma 35 dari udah kepake 35 dari 64 huruf. Make the video landscape, for example, ya. Nah, itu contoh ya, itu tip yang anak akan bisa baca. Kita bisa tambahkan attachment lainnya sampai ke 9 attachment, 9 tautan dari link eksternal. Oke. Jadi yang dimasukin di sini adalah URL. Udah, saya sudah selesai. Kalau saya sudah selesai, saya tinggal klik create topic dan topik kita sudah siap. Inilah yang akan dibagi kepada anak-anak. Ini ada Flipcode, ya. Nanti peserta didik kita harus login. Lebih mudah bagi mereka jika mereka menginstal Flipgrid di gawai mereka, lalu kemudian memasukkan Flipcode, ya. All set, klik, dan selesailah topik di Flipgrid kita. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Stay healthy, stay safe. Bye.